Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Pareji, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas Saka 22B, NIM 22416274201143. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kajian politik hukum dengan judul Hukum dan Kekuasaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah hukum di Indonesia itu benar-benar menjadi alat keadilan atau hanya alat kekuasaan? Max Weber dalam teori klasiknya, dia berpendapat bahwa negara adalah institusi yang memiliki monopoli atas kekuasaan yang sah. Dengan kata lain, kekuasaan negara itu diwujudkan melalui hukum dan aparatnya. Hans Kelsen dalam bukunya Pure Theory of Law berpandangan bahwa hukum adalah produk yang netral dan bebas dari nilai. Akan tetapi ini menimbulkan beberapa kritik. Dalam praktiknya ternyata hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan Hans Kelsen, Karl Marx, dia berpendapat bahwa hukum bukan produk netral. Hukum adalah produk penguasa yang sengaja dibuat untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam bukunya Kritik the Gotha Program 1875, Marx mengatakan bahwa di bawah kapitalisme, hukum menjadi instrumen dominasi kelas borjuis terhadap kelas proletar. Ini yang terjadi di Indonesia menurut saya. Contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Undang-undang ini dibuat dalam waktu yang singkat dengan metode Omnibus Law. Pihak-pihak lain berpendapat bahwa undang-undang ini dalam prosesnya yaitu minim partisipasi publik, dan banyak pihak juga yang berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih berpihak pada investor dan pemodal besar dibanding pada buruh dan lingkungan. Yang kedua, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2019. Bagaimana RUU KPK ini mengubah independensi KPK dan memperlemah kewenangannya. Ini adalah contoh bagaimana hukum dimanipulasi untuk memperlemah lembaga pengawasan kekuasaan. Sacipto Raharjo berpendapat bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Lalu artinya menurut saya, hukum itu adaptif dan bersifat berpihak pada keadilan. Pran Magnisuseno dalam bukunya Etika Politik, dia berpendapat bahwa setiap produk-produk hukum yang ada di Indonesia harus mencerminkan nilai filosofis Pancasila. Jika tidak, maka produk-produk hukum di Indonesia akan kehilangan legitimasi moralnya. Di akhir video, saya menyimpulkan bahwa masih banyak produk undang-undang di Indonesia yang masih berpihak atau dipengaruhi oleh kekuasaan. Perlu kesadaran kritis dan keberanian dari masyarakat banyak untuk mendorong para pembuat undang-undang atau para pembuat hukum dan para legislator untuk mengembalikan hukum pada tujuannya, yaitu menciptakan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Segini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.